Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya berharap semua dalam keadaan baik dan sehat senantiasa. Kita tetap berharap, bersyukur kepada Tuhan, dan kita tetap berdoa agar supaya virus ini cepat berlalu dari negeri kita dan keadaan dipulihkan oleh Tuhan. Saatnya kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dan kita akan minta pimpinan Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta dengan segala isinya, dan yang tidak pernah sekalipun meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih setianya itu kekal untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kami mau meninggikan Engkau ya Tuhan, karena Engkau Allah yang selalu baik dan teramat baik bagi kami. Kami mau memuliakan nama-Mu Yesus, yang pengorbanannya sungguh ajaib dan luar biasa bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Ku mau memuji-Mu. Mari kita agungkan Dia, kita akan meninggikan Dia, Allah yang sungguh besar kasih setianya bagi kita. Dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga.
yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, mari kita nyatakan sungguh besar Kau Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin Yesus. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah Kau Yesus. Sungguh indah. Terima kasih untuk pengorbananmu yang besar Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tiada pernah habis bagi setiap kami. Kami mau datang kepadamu Tuhan, membawa pujian kami hanya untuk Engkau. Terpuji namamu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua adalah jemaat yang senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Kita bersyukur punya Allah yang begitu baik dan kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita memuji Dia, Allah yang baik, Allah yang heran dan ajaib. Baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan
tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh kami bersyukur mempunyai Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan. Karena itu tiada pernah kami ragu untuk mengiring Engkau Tuhan. Kasih-Mu, kebaikan-Mu selalu nyata bagi kami. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami bersyukur Engkau sungguh baik. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami tidak akan pernah meragukan kasih-Mu. Kami tidak akan pernah meragukan kesetiaan-Mu bagi kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Kami bersyukur Tuhan.
Ini iman kami Tuhan. Tiada pernah kami meragukan-Mu. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Amin. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, amin Yesus, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, amin Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Allahku, Kau tetaplah Allah penolong. Terima kasih Yesus. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, saya serahkan kepada hamba. Inilah yang kami yakini ya Bapa, ketika kami ada bersama dengan Tuhan, tidak ada lagi ketakutan dan kekhawatiran, bahkan kecemasan yang akhir-akhir ini ada di sekitar kami. Kami terus meyakini bahwa Engkau ada bersama dengan kami ya Tuhan. Melewati setiap tantangan, kesulitan, melewati setiap himpitan, melewati setiap hal yang tak dapat kami mengerti, Engkau adalah pribadi yang paling setia di dalam hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kami terus membangun akan persekutuan yang indah di hadapan Tuhan, melalui setiap keadaan yang mungkin tidak kami harapkan, tetapi tidak mengurangi motivasi kami, semangat kami untuk kami terus mendekat kepada Engkau. Terima kasih buat kesempatan di pagi hari ini, kami bersama-sama dengan setiap keluarga untuk datang dalam hadirat Tuhan. Meskipun kami ada di rumah,
tetapi kuasa-Mu tak terbatas oleh apapun juga ya Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami, Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami, dan kami siap ya Bapa untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, dan terlebih ya Bapa, kiranya kebenaran firman-Mu menuntun akan setiap hidup kami, untuk kami boleh semakin serupa dengan karakter Kristus. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh bersukacita sekali pagi hari ini meskipun kita ada di rumah masing-masing, tetapi kita yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas oleh apapun juga. Meskipun kita ada di rumah, tetapi kita bisa beribadah, kita mengucap syukur buat setiap keadaan yang Tuhan izinkan ada di sekitar kita, dan kita yakin dan percaya bahwa kasih-Nya senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, minggu ini kita akan belajar satu tema berkaitan dengan tahun ini. Kita minggu ini akan merenungkan dengan tema setia pada perintah-Nya. Kita akan membaca di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-20 sampai yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-25 mulai ayat yang ke-20 sampai yang ke-23. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tentu tahu akan kisah ini karena suatu kali Yesus berkata tentang hal kerajaan surga, dan ia menggambarkan seumpama seorang tuan yang pergi dan meninggalkan kepercayaan. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, dan ada yang diberi 1. Tetapi sekembalinya tuan itu kepada hamba-hambanya, ada hal yang menarik untuk kita cermati, untuk kita perhatikan. Yang 5 menjadi 10, yang 2 menjadi 4, maka dikatakan di situ, engkau adalah hamba-hambaku yang baik dan setia. Tetapi ada golongan yang lain, yaitu yang 1 tetap 1, tidak berubah. Maka sang tuan itu berkata di ayat yang ke-26 bahwa hamba ini adalah hamba yang jahat dan malas. Kalau kita perhatikan, maka ada 2 hal yang diperbandingkan, antara baik lawan katanya jahat, atau jahat lawan katanya baik. Itu hal yang berlawanan. Tetapi yang diperlawankan yang selanjutnya adalah setia. Itu diperlawankan dengan kata malas. Berarti tidak setia bisa diartikan sebagai seorang yang malas. Hamba yang menerima 1 talenta dikatakan jahat oleh tuannya. Dikatakan engkau adalah hambaku yang jahat. Tidak saja jahat, engkau hambaku yang malas. Bukan karena dia hanya menerima yang paling sedikit, karena Tuhan ini mempercayakan seturut dengan kesanggupan setiap hamba. Tuhan ini memberikan tanggung jawab menurut kesanggupan tiap-tiap hamba. Jadi ketika Tuhan ini memandang bahwa engkau sanggup untuk memegang 5, maka Tuhan ini memberikan 5 talenta. Engkau sanggup untuk mempertanggungjawabkan 2 talenta, maka Tuhan ini memberikan 2 talenta. Tetapi ada hamba yang juga diberikan 1 talenta. Hamba yang 1 talenta ini menjadi jahat, dikatakan menjadi malas karena 1 talenta yang dia terima.
Bukan karena dia tidak menghasilkan berlipat ganda seperti dua temannya. Bukan karena dia juga orang atau hamba yang paling sedikit menerima talenta. Tetapi karena hamba ini mengubur talenta itu dan tidak mengerjakan seperti hamba-hamba yang lainnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanggungjawabannya bukan berdasarkan hasil. Kalau kita teliti, Tuhan ini marah karena dia tidak mengerjakan. Maka dari situ pertanggungjawabannya bukan berdasarkan hasil, tetapi apakah engkau sudah mengerjakan? Apakah engkau tidak malas? Apakah engkau setia? Apakah engkau baik? Berbeda cerita kalau kita berpikir ulang, jika hamba ini yang menerima satu talenta ini, dia sudah mengerjakan semaksimal mungkin. Dia bekerja semaksimal mungkin, dia menggali setiap talenta, dia mengusahakan setiap yang dipercayakan, apa yang dipertanggungjawabkan kepada tuannya. Tetapi ketika Tuhan itu tiba, kalau saya berpikir bahwa ketika Tuhan itu tiba dan hamba yang menerima satu talenta ini datang, Tuhan, saya sudah mengerjakan semaksimal mungkin. Satu talenta ini sudah saya kerjakan, sudah saya upayakan sedemikian rupa. Saya sudah habis waktu, habis tenaga pikiran, tetapi mohon dimaafkan bahwa saya tidak bisa melipat kali gandakan. Artinya dia punya kerinduan, motivasi, punya semangat untuk mengerjakan. Tetapi walaupun tidak ada hasil ketika hal itu dikerjakan, saya yakin Tuhan ini bisa mengerti. Asalkan engkau tidak malas, dikatakan demikian. Ketika satu hamba yang saat menerima satu talenta ini dikatakan bahwa dia adalah hamba yang malas. Berarti ketika dia mengerjakan, sang Tuhan sebenarnya tidak menuntut hasil, tetapi apakah kita sudah mengerjakan? Hasil nomor kesekian. Tetapi bagaimana bentuk tanggung jawab kita? Begitu juga di dalam kehidupan kita. Mungkin kita melihat anak-anak kita sudah berupaya sedemikian rupa belajarnya, tetapi mungkin dia belum maksimal, belum mendapatkan ranking. Kita sebagai orang tua pun tetap memaklumi, iya enggak apa-apa, lain kali dicoba. Yang penting engkau tidak mengubur, yang penting engkau tidak malas. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat seorang hamba ini mengerjakan apa yang diperintahkan tuannya, maka ia adalah hamba yang setia. Ukurannya bukan hasil, tetapi mengerjakan semaksimal mungkin apa yang dipercayakan dan tidak malas. Sehingga talenta atau kepercayaan yang Tuhan ini berikan, dia kerjakan semaksimal mungkin. Belajar kata setia pada pagi hari ini, maka kalau kita renungkan, kata setia ini ada di dalam setiap area kehidupan manusia. Kita merenungkan kata kesetiaan atau setia. Ini akan ada di dalam area kehidupan manusia. Katakanlah pernikahan, butuh kata setia. Katakanlah keluarga, juga butuh kata kesetiaan. Kita sebagai mahasiswa, kita sebagai pelajar, juga membutuhkan kata setia. Kita sebagai pelayan, bahkan ketika kita mengiring Tuhan, itu juga dibutuhkan kata setia. Berarti kata setia ini ada di dalam area di mana kehidupan umat manusia itu berlangsung. Pernikahan akan menjadi pernikahan yang diberkati, akan menjadi pernikahan yang berhasil ketika kedua pasangan saling mengikat kesetiaan. Janji di hadapan Allah dan jemaatnya untuk setia. Dikatakan dalam setiap janji nikah, aku mengambil engkau istri atau suamiku yang sah dan satu-satunya. Sebagai pasangan, baik sehat ataupun sakit, baik senang ataupun susah, baik kelimpahan ataupun kekurangan, sampai maut memisahkan kita. Bahkan mungkin ditambahi yang lebih ekstrim lagi ya. Ada yang mengatakan bahkan maut pun tidak dapat memisahkan kita, Pak. Oh ya baik, tetapi kenyataannya tetap maut memisahkan kita karena kita pasti akan meninggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, namun yang banyak kita jumpai adalah banyaknya perceraian. Berita-berita perceraian itu sangat
santer sekali ya, sangat banyak sekali di dalam kehidupan kita. Banyaknya berita-berita perceraian, bahkan hal ini pun dialami oleh anak-anak Tuhan. Ini yang memprihatinkan. Yang mayoritas kalau kita teliti, setiap perceraian itu alasannya klasik. Alasannya cuma itu saja. Alasannya tidak kreatif. Artinya alasannya cuma itu, yaitu sudah tidak ada lagi kecocokan. Hal ini dijadikan alasan untuk mereka bercerai, untuk mengambil satu keputusan mereka berpisah dari pasangannya. Kalau sampai tidak cocok lagi, berarti orang ini atau kedua belah pihak ini belum bisa mengatakan dia setia. Sampai kita tidak cocok lagi, mungkin ini pun harus dimasukkan ke dalam janji nikah. Kalau pada akhirnya pun mereka akan bercerai. Dengan alasan, oh tidak ada kecocokan lagi Pak, karena kami sering berbeda pendapat. Bukankah awalnya juga tidak ada kecocokan kita? Bukankah awalnya juga ada perbedaan? Tidaklah mungkin bisa membuat segala sesuatu cocok di dalam pernikahan. Ada banyak ketidakcocokan, ada banyak perbedaan. Oleh karena itu janji pernikahan berkata sampai maut memisahkan kita. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Saudara yang kasih Tuhan, kesetiaan itu berbicara apa sih? Kesetiaan itu berbicara dari titik nol, kemudian perjalanan, dan kemudian pada akhirnya. Kalau kita masih dalam perjalanan, kita tidak bisa mengklaim, aku adalah suami yang setia. Aku adalah istri yang setia. Kita sebagai para hamba-hamba Tuhan juga belum bisa mengatakan bahwa saya hamba Tuhan yang setia. Karena apa? Kita belum meninggal. Karena kesetiaan itu dari titik nol perjalanan sampai kepada akhirnya. Sampai kepada finish, maka engkau bisa baru dikatakan setia. Untuk itu, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam lingkup pekerjaan, seorang pekerja akan dinilai berbeda juga oleh atasannya. Ketika dia adalah orang yang setia, dia mengerjakan segala sesuatu, dia menyelesaikan tugasnya, dia menyelesaikan setiap tanggung jawabnya. Tidak berdasarkan ini tanggung jawab, ini job deskku, demi terselesainya itu semuanya. Tetapi dia sedang menghidupi dan belajar dari kata kesetiaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat saya pergi pelayanan, ketika saya meninggalkan anak saya dan istri saya berpamitan dan saya berkata kepada Ael bahwa jangan nakal, jangan bertengkar sama Ami, jangan ribut-ribut, pokoknya yang rukun. Kemudian ketika saya kembali, dia pun melakukan tugas itu, pesan itu. Dia lakukan apa yang menjadi pesan saya. Yang membuat saya gembira lagi adalah di lain hari ketika saya pergi untuk pelayanan dan mempersiapkan pelayanan musik dan sebagainya, saya nggak berpesan, cuma berpamitan. Tetapi ketika saya kembali, dia melaporkan hal yang sama. Padahal saya tidak berpesan. Artinya apa? Dia memegang apa yang menjadi pesan awal, bahwa dirinya ketika bapaknya nggak ada di rumah, dia harus rukun dengan mamanya, dia harus nurut dan dia tidak harus meminta segala sesuatu yang membuat kacau semuanya. Tetapi dia menuruti apa yang menjadi pesan itu, walaupun saya sudah tidak berpesan. Itu berarti dia sedang melakukan kesetiaan di dalam menjalankan suatu perintah. Sebagai seorang anak kita juga perlu belajar kata setia. Kita tentu diajar nilai-nilai kebaikan oleh kedua orang tua kita. Bahkan ketika kedua orang tua kita sudah meninggal ataupun salah satu daripada orang tua kita sudah meninggal, kita akan tentunya akan ingat pesan-pesan apa, nasihat apa, teladan apa, perintah dan setiap hal yang dia lakukan. Kita akan mengingat dan kita akan mengerjakannya, bahkan sampai hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang pelayan, kita juga mesti menghidupi
kata kesetiaan. Kesetiaan dalam mengiring Tuhan, kesetiaan di dalam kita mengerjakan bagian yang Allah percayakan kepada kita. Walaupun setiap kita tidaklah sama, porsinya tidaklah sama. Karena Sang Tuhan ini mempercayakan tanggung jawabnya menurut kesanggupan tiap-tiap hamba. Setia melayani sampai akhir sebagaimana Yesus teladankan dan beberapa hari yang lalu kita sudah memperingatinya. Jangan sampai kita membanggakan diri terhadap dunia pelayanan, prestasi dalam kita melayani. Namun yang kita banggakan adalah apa yang kita banggakan itu tidak kita lakukan sekarang. Ini yang memprihatinkan. Kita membanggakan setiap keberhasilan dalam pelayanan. Tetapi ceritanya itu dulu Pak. Ya sekarang berarti tidak ada artinya. Karena apa? Kata setia tadi saya katakan dari titik nol perjalanan sampai kepada akhir. Kesetiaan berbicara dari titik nol sampai akhir. Kesetiaan mengerjakan setiap talenta karena tidak semua orang diberikan kepercayaan yang sama. Kesetiaan untuk terus menghidupi panggilan itu. Sudahkah kita setia atas setiap perintah-perintahnya? Mari kita membaca di dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Amsal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Nah, firman Tuhan jelas mengatakan banyak orang menyebut dirinya baik hati, mengaku dirinya baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Bukankah kita juga sangat sulit mencari orang yang setia di akhir-akhir ini? Ini menggambarkan bahwa satu orang yang tidak setia itu mewakili dari mayoritas kebanyakan orang. Satu orang yang tidak setia ini mewakili kehidupan kita. Akan tetapi menjadi sangat langka. Ada orang yang setia, tetapi langka. Mencari orang yang tidak setia itu mudah, tetapi mencari orang yang setia itu sulit. Kalau tadi saya katakan kata setia itu dalam area dimanapun kehidupan itu. Juga setia adalah kriteria di beberapa area. Karena apa? Kalau kita sebagai orang yang single, kita mencari pasangan, ataupun Bapak Ibu yang sedang mencari anak menantu, ya kita mencari menantu buat anak-anak kita, ataupun kita yang single mencari pasangan, mencari teman hidup. Tentu kita melihat mungkin pertimbangan bobot, bibit, bebet ya. Nah tentu kata setia pun harus masuk dalam satu kriteria tersebut. Ketika kita menemukan sosok orang yang sempurna, cakep, finansialnya oke, keluarganya oke. Tetapi kalau dia tidak setia, gugurlah semua kriteria itu. Kita mencari anak mantu, oh ini anak yang baik, anak yang menjadi idaman. Tetapi kalau kata setia tidak ada dalam hidupnya, kriteria semuanya itu gugur. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dan pada akhirnya setiap kita diperhadapkan dengan ujian kesetiaan. Ujian kesetiaan dalam hal apa? Kesetiaan diuji oleh waktu. Kesetiaan itu diuji yang pertama oleh waktu. Ujian kesetiaan yang pertama adalah ujian waktu. Sanggupkah kita melewati waktu itu? Karena kesetiaan berbicara dari titik nol sampai akhir. Bisakah kita menghidupinya sampai akhir? Sehingga kita bisa mengklaim saya orang yang setia. Karena apa? Saya sudah sampai kepada finish. Tetapi saya sekarang sedang mengusahakannya. Saya sedang berusaha sepenuh kekuatan saya untuk memaknai, untuk menghidupi kata kesetiaan. Pada akhirnya kesetiaan diberhadapkan dengan ujian. Ujian kesetiaan yang pertama adalah oleh waktu. Dan ini menuntut kita untuk terus mengerjakan bagian kita. Karena apa? Di perjalanan
kita akan diberhadapan dengan kebosanan. Karena rutinitas itu, karena kita mengerjakan hal-hal yang sama dan terus menerus. Ini adalah ujian kesetiaan, diuji yang pertama oleh waktu. Seberapa hebat kesetiaan seseorang itu akan teruji oleh waktu. Teruji dan dikatakan benar-benar setia jika dia sudah pada titik akhir. Kemudian yang kedua, kesetiaan teruji oleh kondisi. Yang pertama, kesetiaan teruji oleh waktu. Yang kedua, kesetiaan teruji oleh kondisi. Sehingga kita tahu bahwa setiap kenyamanan yang kita jalani, kita berhadapan dengan kata setia, itu mudah. Setia saat semuanya baik-baik saja. Setia saat semuanya tidak ada masalah yang mengkhawatirkan, yang menakutkan, maka kita bisa menghidupi kata setia. Tetapi setia di saat yang lain tidak setia, itu yang patut kita perjuangkan. Setia adalah ujiannya kondisi. Setia di saat yang lain tidak setia, kita akan diberhadapkan. Itu adalah perjuangan. Setia dan jujur di saat yang lain tidak jujur, itu perkara yang sangat-sangat kita harus perjuangkan. Setia untuk jujur di saat yang lain tidak jujur, itu perkara yang harus kita usahakan. Karena apa? Di sekitar kita pun banyak kondisi-kondisi yang menuntut kita juga harus berjuang. Kita mungkin tergoda dengan orang-orang yang tidak setia, tetapi itulah proses perjalanan untuk engkau menjadi pribadi yang setia. Yang selanjutnya, ujian kesetiaan adalah kesetiaan teruji oleh pilihan lain. Yang pertama tadi teruji oleh waktu, kemudian teruji oleh kondisi, yang ketiga teruji oleh pilihan lain. Setia tidak memperbandingkan atau menandingkan dengan yang lain. Akan ada banyak pilihan di tengah perjalanan saat kita berkomitmen untuk belajar kata setia. Tawaran dan pilihan itu pasti ada. Hal ini penting dilewati untuk menguji seseorang benar-benar setia ataupun sebaliknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bisa melewati 3 hal ini, ujian kesetiaan, maka kita bisa mengklaim diri kita adalah pribadi yang setia. Diuji oleh waktu, diuji oleh kondisi, dan diuji oleh pilihan yang lain. Suatu kali seorang bertanya kepada Ibu Teresa. Dia bertanya, "Ibu, engkau telah melayani kaum miskin di daerah Kalkuta, India. Tetapi tahukah Ibu bahwa masih ada begitu banyak orang-orang yang miskin dan terabaikan di situ? Ada begitu banyak orang-orang yang tidak bisa mendapatkan belas kasih. Ada begitu banyak orang yang terabaikan. Apakah Ibu merasa bahwa Ibu adalah orang yang gagal?" Ini pertanyaan kepada Ibu Teresa. Kemudian Ibu Teresa menjawab, "Anakku, aku tidak dipanggil untuk berhasil, tetapi aku dipanggil untuk setia." Setiap anak Tuhan, dimanapun dan dalam peran apapun, tidak dipanggil untuk berhasil. Jika panggilan adalah keberhasilan, orang akan dapat jatuh dalam kesombongan. Pelayan Tuhan dipanggil untuk setia. Pelayan Tuhan harus melakukan tugas pelayanannya dengan penuh berkomitmen. Ini tanggung jawabku, aku mau belajar dengan penuh kesetiaan. Ia harus melayani dengan semampunya. Semampunya, bukan semaunya, berbeda. Semampunya dengan semaunya itu berbeda. Sehingga apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan percayakan itu kita kerjakan, walaupun itu tidak enak. Setiap kita belajar akan kesetiaan minggu ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita dipercayakan mimbar masing-masing untuk kita mengerjakan tanggung jawab dan belajar akan perintahnya. Kesetiaan seorang pelayan yaitu melakukan dan menyelesaikan tugas dengan baik. Apa yang sudah dikerjakannya itu berkenan
dan diterima oleh tuannya. Yang disenangkan bukan dirinya, yang disenangkan bukan orang lain, tetapi yang disenangkan adalah Tuhan, yaitu Tuhan dan Allah kita. Ayat yang terakhir kita akan membaca di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-10. Saya mengundang pemain musik dan WL Singer untuk maju ke depan. Ayat yang terakhir di dalam Lukas 17 ayat yang ke-10. Demikianlah jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus dilakukan, apa yang harus kami lakukan. Untuk itu saudara dan kasih Tuhan, seorang hamba melakukan dengan penuh kesetiaan. Dia tidak mencari keuntungan pribadi, dia tidak mencari untuk menguntungkan orang lain, tetapi yang difokuskan, yang diuntungkan pekerjaan Tuhan. Demi kepentingan kerajaan surga, kita melakukan kesetiaan. Untuk itu kalimat yang terakhir supaya kita belajar di minggu ini adalah lakukan apa yang ia katakan, katakan apa yang ia lakukan. Sekali lagi, lakukan apa yang dia katakan, katakan apa yang dia lakukan. Selamat menjalani kehidupan dengan penuh kesetiaan akan setiap perintah-perintah Tuhan. Amin. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mendapatkan anugerah terbesar. Setiap kepercayaan yang Tuhan boleh nyatakan dalam hidup kami, untuk kami boleh mengerjakannya semaksimal mungkin, semampu kami, bukan semau kami. Tuhan, kami mau melakukan apa yang Tuhan katakan, dan kami mau katakan apa yang Kau lakukan, sehingga hidup kami boleh semakin berkenan di pemandangan-Mu ya Tuhan. Karena semuanya hanya bagi Engkau. Ya Tuhan, ini pengakuan kami untuk kami boleh menjalani tanggung jawab ini dengan penuh kesetiaan terhadap setiap perintah-perintah. Terima kasih ya Bapa. Mari katakan, selidiki aku, lihat hati. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan, selidiki aku, selidiki aku, selidiki setiap hati kami Tuhan. Lihat hati kami. Apakah kami mau mengasihimu, kami mau mengiringmu Tuhan. Yesus, Kau yang Maha Tahu, menilai setiap kami dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah, kasih setiamu selalu baru bagi setiap kami. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Katakan, telah kulihat, terima kasih kebaikan-Mu sungguh baik, yang tak pernah kasih-Mu mengalir terus. Ya, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Lebih sungguh katakan, kami telah melihat kebaikan-Mu. Aku
dapati, kau dapati aku tetap. Kau dapati, kau dapati aku tetap setia. Ya Tuhan, ketika Engkau datang, biarlah Engkau tetap mendapati kami tetap setia mengiring Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami harus belajar kesetiaan terhadap perintah-Mu. Kami mau terus belajar ya Tuhan menghidupi kesetiaan itu. Karena Engkau memberikan tanggung jawab menurut kesanggupan kami. Tidak ada perkara yang sulit untuk kami menyelesaikan tanggung jawab itu. Karena Engkau tahu batas kemampuan kami. Karena Engkau tahu Tuhan, batas maksimal kami dapat menanggungnya. Kami tidak akan pernah tawar hati setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami terus mengerjakan. Baik itu ketika kami harus membagi kasih kami, membagi hidup kami kepada sesama kami. Tuhan, inilah anak-anak-Mu yang berada di rumah masing-masing. Mereka memiliki kerinduan untuk mendapatkan jamahan dan kuasa-Mu bekerja atas kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami mau berkomitmen sekali lagi. Kami mau setia sampai akhir. Kami mau mengiring Tuhan sampai akhir. Kami mau melayani Engkau sampai akhir. Sehingga pada saatnya nanti Engkau berkata kepada kami, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Demi Yesus Tuhan, Allah kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu kami kembalikan. Ya, terima kasih untuk pemberitaan firman yang sudah dibawakan oleh Bapak Pendeta Dodi. Kiranya Tuhan yang akan memberkati pelayanan Bapak. Ada beberapa pengumuman. Kami mengucapkan ulang tahun kelahiran bagi saudari-saudari. Yang pertama, Ibu Grace Kurniawati 19 April, Bapak Ferry Christian 19 April, Ibu Lili 20 April, Ibu Lanawati 20 April, Bapak Adrian Wong 23 April, dan Ibu Sari Pornomo 25 April. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Yang pertama Bapak Radityo Nugroho dan Ibu Susantini 23 April, Bapak Asep Soni Ibrahim dan Ibu Santi 25 April, Bapak William dan Ibu Novi Ivana 25 April. Selamat ulang tahun pernikahan, Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak dan Ibu. Kemudian pengumuman selanjutnya, ibadah seksi dan kegiatan tengah minggu masih ditiadakan. Ibadah umum dilakukan secara online pada hari Minggu mulai pukul 7 pagi melalui YouTube GIATKI Channel. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan melalui transfer rekening GIATKI dengan rekening BCA atas nama GIAT Taman Kopo Indah dengan nomor rekening 0852381238 atau diberikan langsung di gereja melalui amplop-amplop yang sudah disediakan serta dimasukkan ke dalam drum yang berada di samping pintu gereja. Ini dapat dilakukan setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu mulai dari pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Demikian pengumuman, kita akan naikkan doa syafaat. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita beribadah pagi hari ini, sebelum kita mengakhiri, mari bersama-sama kita bersehati berdoa. Kita percaya bahwa doa menjadi kekuatan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Doa menjadikan kita mengerti kehendak Allah dalam kehidupan kita. Pagi hari ini dengan sungguh-sungguh
beserta dengan keluargamu, dengan anak-anakmu, dengan anggota keluarga yang ada. Mari kita bersehati berdoa. Kita percaya doa yang kita naikkan menjadikan kita berani melihat setiap kejadian dan bahkan bersyukur dengan kehidupan kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Melalui ibadah yang kami dengar Tuhan, firman-Mu, biarlah kami menjadi hamba yang setia Tuhan. Kami percaya Tuhan, situasi saat ini bagi banyak orang menjadi berat, bahkan kami pun merasakannya. Tapi kami percaya Tuhan menggendong kami, Tuhan menuntun kami, sehingga semua dapat kami lewati, semua dapat kami lalui bersama dengan Tuhan. Pagi ini kami tanggalkan beban kami Tuhan. Pagi ini kami tanggalkan kekhawatiran kami, ketakutan kami. Karena kami tahu Tuhan, bahwa Engkau menuntun kami. Jadikan kami hamba-hamba-Mu, bahkan anak-anak-Mu yang setia mengikut Engkau Tuhan. Dalam beberapa minggu ini kami beribadah di rumah. Kami mau menunjukkan kesetiaan itu kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami masing-masing. Engkau melihat Tuhan setiap kerinduan kami Tuhan, untuk kami kembali berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman kami untuk beribadah bersama. Karena itu Tuhan, kami berdoa bersehati sebagai jemaat-Mu, sebagai anak-anak-Mu. Lalukan badai ini Tuhan, dan itu menurut kehendak-Mu Tuhan. Pagi ini kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk gembala kami, Bapak Pendeta Eko Roniono Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi, Engkau yang menyertai, dan jadikan hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi penuntun bagi setiap kami sidang jemaat-Mu di Taman Kopo ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai setiap hamba-hamba-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pengarah majelis, diaken Tuhan, penatua yang mengurus gereja Tuhan di saat-saat seperti ini. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan marifat, sehingga mereka mampu bekerja sama, tetap menjaga kesatuan di dalam gereja Tuhan di tempat ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap kami sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau tahu pergumulan kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan beban kami. Biarlah Engkau Tuhan yang menuntun kami dari setiap kebutuhan kami Tuhan. Setiap pekerjaan kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pelihara kami. Dan Tuhan jagai kami, Tuhan lindungi kami, sehingga kami boleh menjaga stamina kesehatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk bangsa kami, untuk para pemimpin, untuk para medis yang bekerja Tuhan untuk menanggulangi pandemi yang kami alami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau memberikan kekuatan kepada mereka, Kau memberikan semangat kepada mereka, dan kesetiaan kepada mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan pagi hari ini untuk sidang jemaat-Mu yang berulang tahun, kelahiran maupun pernikahan. Tuhan sertai hidup mereka. Tuhan tolong mereka sehingga bertambahnya usia pernikahan, umur mereka semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap doa-doa kami yang kami naikkan, Engkau mendengarnya Tuhan. Setiap seruan yang kami naikkan, Engkau tidak menutup telinga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah melalui ibadah pagi hari ini,
Ketika kami selesai, kami memiliki semangat yang baru di dalam Tuhan dan meyakini bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran. Jemaat yang dikasihi, dipelihara dan diberkati Tuhan. Setelah kita bersama-sama beribadah pada pagi hari ini, kita bersama-sama menerima lawatan daripada Tuhan. Kini saatnya engkau mengarahkan hatimu kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Tadahkan tanganmu dan terimalah anugerah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan serta penghiburan oleh kekuatan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara-saudaraku, mulai pagi hari ini sampai Dia datang kembali, menjemput kita di awan yang permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati katakan amin. Ibadah selesai. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.